Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Al-Hadis. Alhamdulillah, di sesi sekarang kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masih bisa bertatap muka, masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa, masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya masih bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Di antaranya siapa? Di antaranya bulan Ramadan dijadikan bulan yang paling mulia karena turunnya Al-Quran di bulan tersebut. Dan insya Allah kita yang belajar Al-Quran, kita yang membaca Al-Quran, insya Allah kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di sesi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin sempat tertunda, yaitu tentang ahkamun nunis sakinati bagian kedua, yaitu idgham. Yang mana sudah kita bahas, yang pertama idhar, yang kedua idgham. Dari bagian idgham tersebut ada kemarin kita bahas idgham bigunnah. Nah, dan insya Allah di sesi sekarang kita akan membahas yaitu idgham bila gunnah. Nah, ini pakai la ya, idgham bila gunnah. Saya izin share screen terlebih dahulu biar materinya terlihat oleh kita semuanya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah materinya sudah terlihat ya. Bab idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah ya. Idgham tanpa memakai gunnah atau tanpa didengungkan. Sebagaimana kata Imam Al-Jamzuri mengatakan, wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma kariranah. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma kariranah. Nah, itu keterangan dari kitab Tuhfatul Atfal mengenai tentang idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Dan artinya di sini saya mengutip, nah ini juga saya mengutip penjelasannya dari guru saya, yaitu Ustadz Laili Fadli ya. Dan idgham yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, dibaca melebur ke huruf kedua tanpa dengung. Dibaca melebur, nah berarti tidak dibaca ya huruf sebelumnya, tapi dibaca ke huruf kedua, dibaca melebur ke huruf kedua tanpa dengung, cuman tanpa didengungkan. Kalau idgham bi gunnah dengan dengung, kalau ini tanpa didengungkan, yaitu apabila ada nun sakinah atau tanwin. Nah, saya garis bawahi ya. Nah, ini yaitu apabila ada nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, berarti dua ya hurufnya. Kalau kemarin idgham bi gunnah hurufnya itu 4, ya, nun, mim, waw, yanmu ya. Kalau ini hurufnya 2, lam, ro. Nah, lam dan juga ro. Maka selanjutnya bacalah dengan takrir atau getaran. Untuk ro, untuk menunjukkan tanpa adanya gunnah saat membaca. Jadi khusus untuk huruf ro, nah dibaca ada sifat takrirnya atau sifat getarannya itu ya. Ini adalah keterangan dari idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Hurufnya 2, lam dan ro. Berarti kalau semuanya disatukan,
huruf idgham itu semuanya ada 6 ya. Yang dikumpulkan lafad yarmaluna. Nah, yarmaluna. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Cuman dari yarmaluna ini terbagi dua. Ada idgham bigunah, ada idgham bila guna atau bighairi guna. Atau kalau idgham bigunah ya, mim, waw sama nun. Kalau idgham bighairi guna hurufnya adalah ro sama lam. Nah, seperti itu ya untuk keterangannya atau untuk huruf-hurufnya. Kita lanjutkan. Idgham yang kedua adalah idgham bila guna. Di sini dituliskan idgham bila guna atau idgham bi ghairi guna tanpa guna atau tanpa dengungan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah memasukkan nun sakinah atau nun sukun atau tanwin. Berarti memasukkan nun sakinah atau tanwin ke huruf kedua dengan tanpa menyisakan sifat-sifat dari nun sakinahnya. Berarti sifat-sifat dari nun sakinahnya tidak ada. Di antaranya apa? Di antaranya ada dengungan yang mana keluar dari rongga hidung atau al-khayshum. Maka sifat tersebut tidak disisakan ketika kita membaca idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Yang kedua, cara membacanya adalah dengan mengucapkan huruf kedua. Silakan disimak. Cara membacanya adalah dengan mengucapkan huruf kedua. Huruf kedua bertasydid secara sempurna tanpa mengalirkan suara ke rongga hidung. Nah, diingat ya. Mengucapkan huruf kedua yang bertasydid secara sempurna tanpa dialirkan dari suara atau mengalirkan suara ke rongga hidung. Suara mesti mengalir sempurna dari rongga mulut karena idgham tersebut atau idgham yang terjadi padanya merupakan idgham kamil. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas antara idgham kamil ataupun idgham nakis. Jadi, simpulnya dari yang dimaksud dari perkataan ini, yang pertama adalah idgham bigunnah itu, idgham bila gunnah itu adalah memasukkan huruf selanjutnya kepada huruf yang depan tanpa digunakan. Yang kedua cara membacanya yaitu mengucapkan huruf kedua yang bertasydid secara sempurna tapi tidak dialirkan ke rongga hidung. Kalau misalkan idgham bigunnah kan dialirkan. Contoh misalkan nun sukun bertemu huruf nun. Min ni'matin. Ketika ditutup hidung, min. Nah, min tidak ada suara. Maka itu membuktikan bahwa huruf tersebut keluar dari rongga hidung. Maka kalau huruf idgham bi ghairi gunnah atau bi gunnah tidak dialirkan dari rongga hidung. Di antaranya huruf lam dan juga huruf ro. Nah, bisa difahami ya. Nah, itu. Jadi idgham bi ghairi gunnah itu atau idgham bi gunnah itu yang pertama dari segi pengertiannya adalah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke huruf kedua dengan tanpa menyisakan sifat-sifat dari nun sakinah atau tanwin. Cara membacanya seperti tadi, huruf kedua bertasydid diucapkan secara sempurna tanpa mengalirkan suara ke rongga hidung. Itu adalah idgham bi ghairi gunnah. Hurufnya tadi ada berapa? Hurufnya ada 2. Yang pertama huruf lam, yang kedua ada huruf ro. Nah, sekarang bagaimana cara penyebutannya? Nah, berarti di sini ada nun sakinah ya. Nun sakinah. Yang kedua ada huruf lam. Ini adalah huruf idgham bi ghairi gunnah. Membacanya gimana? Memasukkan ke huruf selanjutnya. Mil, tidak dibaca min, tapi mil. Nah, dimasukkan ke huruf lamnya. Mil. Yang kedua, bi ghairi gunnah, tanpa didengungkan atau digunakan. Kalau misalkan idgham bi gunnah kan min ni'a. Nah, ditahan, didengungkan. Kalau ini miladun. Ah, miladun. Tidak dibaca miladun. Nah, tidak ditahan lama ya, tidak ditahan lama tapi miladun. Nah, jadi sedikit ya. Yang kedua, nun sukun bertemu huruf ro. Ro-nya sama bertasydid, lam juga sama bertasydid. Ini juga sama.
dimasukkan ke huruf selanjutnya, tidak dibaca min tapi mir. Nah, cuman kalau huruf Roma ada sifat takrirnya yaitu bergetar. Cuman getarannya belum ada yang mengetahui apakah getarannya 2 kali getaran ataupun 3 kali getaran. Itu mah berbeda-beda pendapat ya. Yang penting ada getarannya. Coba mir rabbika. Tidak dibaca min rabbika, tidak dibaca nun sukunnya, tapi dibaca huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Mir. Terus juga tidak dibaca mir rob. Tidak ditahan lama, tapi langsung mir rob. Mir rabbika. Itu ya. Terus yang kedua, contoh dari tanwinnya. Ini tanwin fathah bertemu dengan lam. Ini juga sama, tidak dibaca fitnatan lahum, tapi dimasukkan ke huruf lamnya. Fitnatan lahum. Fitnatan lahum. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, Ghafurur Rahim. Nah, lihat ya. Di sini ada tanwin dhamma bertemu huruf ro. Ini juga sama, dimasukkan ke huruf selanjutnya. Tidak dibaca Ghafurun Rahim, tapi dibacanya Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Nah, seperti itu ya. Contoh dari idgham bi ghairi gunnah. Berarti tadi yang pertama harus kita garis bawahi, harus kita ingat. Yang pertama dibaca ke huruf selanjutnya, yang kedua tidak didengungkan atau ditahan lama. Maksudnya gimana tidak ditahan lama? Tidak dibaca seperti ini, miladun. Nah, itu ditahan, tapi dibaca langsung miladun. Nah, karena tidak ada dengungannya. Miladun fitnatal lahum. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, itu dari segi contohnya. Ini adalah contoh dari idgham bi ghairi gunnah. Hurufnya 2, lam dan juga ro. Yang mana dari idgham bi gunnah dan juga idgham bi ghairi gunnah ada yang masuk kepada kamil ataupun ada yang masuk kepada naqis. Dan insyaallah kita akan bahas di sesi selanjutnya antara idgham naqis ataupun idgham kamil. Mudah-mudahan di sesi sekarang bermanfaat, bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sesi selanjutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.